Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini nggak usah pakai kacamata dulu, lepas kacamatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang saya tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat, semuanya lancar usaha rezekinya ya. Nah, di sini ada kabar gembira sebelum lanjut. Ingin menjelaskan tentang kemarin yang ada di dashboard kita adalah penguncian. Itu dashboard kita yang seperti ini ya. Kemarin kan udah ganti ya apa logonya itu di dashboard kita. Nah, di sini akan saya bahas karena banyak banget yang mempertanyakan apakah ini kita wajib menguncinya atau tidak. Ya, kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support, selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif tentang konten saya. Dan tidak lupa buat Sinar Collection teruslah berjaya, teruslah berbelanja, jangan jangan kendor ya, gaskeun pokoknya mah. Nah, di sini saya juga pesan buat teman-teman jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pinol yang cerdas, jangan mau dibodohi lagi, jangan mau dibohongin lagi. Karena Pinetalk sebentar lagi akan launching, akan meluncur seperti itu ya. Mungkin ya kita tetap bertahan, kita tetap sabar. Nah, di sini pembahasannya tema dengan kemarin ya mungkin ini videonya akan ready mungkin 2 hari atau 3 hari setelah dashboard penambangan karena kemarin kita libur jadi kita tidak bisa bikin konten karena ada acara pengajian ya kemarin minggu itu jadi tidak bisa bikin konten di luar karena satu sibuk juga gitu sok sibuk cie. Ya udah kita bahas aja di sini ya. Di sini karena banyak banget teman-teman yang mempertanyakan apakah kita wajib mengunci koin P kita. Nah, ini ya. Ingat Anda dapat mengunci PIN Anda secara sukarela untuk meningkatkan laju penambangan. Penguncian akan langsung berlaku hingga durasi Anda berakhir. Mengunci PIN Anda membantu mendukung ekosistem yang sehat dan mendorong keterlibatan jangka panjang dan jaringan. Anda dapat mengatur lockup para migrasi jika Anda belum bermigrasi ke mainnet. Melalui tab mainnet di menu aplikasi Pi, Anda dapat mengatur lockup pasca migrasi yang memungkinkan lockup hingga 200% di Pi Wallet. Nah, ini kita bahas ya. Untuk penguncian ini sebenarnya yaitu kembali lagi kan itu kan sukarela. Dalam arti sukarela itu terserah kita. Ya, mau dikuncinya berapa atau nggak dikunci juga nggak jadi masalah. Karena kalau dikunci itu salah satu dorongan, satu kita dapat bonus dari penguncian, gitu kan. Terus kedua, kita membantu ekosistem juga, seperti itu. Jadi, kembali ke diri kita, mau dikunci ya silakan, mau enggak juga nggak jadi masalah. Terus ada juga yang bertanya, Mbak, kalau kita dikunci 200% itu gimana? Jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah. Cuma masalahnya kalian nggak punya koin. Itu ya. Terus ada juga Mbak kalau dikuncinya cuma 1 tahun itu misalkan 50%, 50% itu gimana? Gak jadi masalah juga. Jadi tergantung kita durasi lockup atau minimal minimal apa sih durasi penguncian dan koin yang akan dikunci itu terserah kalian. Mau berapa banyak yang koin kalian akan dikunci. Karena penguncian semakin banyak, semakin jangka panjang itu semakin banyak bonus yang kita dapat. Seperti itu ya. Jadi sayang kan kalau menurut saya ya, sayang kalau kita misalkan sekarang punya koin, tapi tidak di lock up, tapi udah migrasi juga, kan sayang. Ya udahlah lock up aja misalkan 90%. Ya kalau 90% misalkan punya koinnya 100 berarti masih ada 10 koin tuh yang sisa. Ya siapa tahu dari 10 koin itu benar pas listing itu harganya GCP, nilainya GCP ya lebih dari cukup segitu juga. Kan kita punya aset lagi yang 90-nya. Nah, seperti itu contoh ya. Tapi kalau kita misalkan mau dikuncinya 50% ya udah. Berarti kita masih punya koin 50 koin. Yang dikunci 50 koin. Nanti dari hasil kuncian itu kan kita ada bonus yang kita dapat. Sekian persen kan ada dapat. Seperti itu. Jadi buat saran saya, kalau koin yang udah migrasi, udah kunci aja. Tapi jangan 200%. Kalau 200% itu habislah koin kita. Kalau kita bukan arti habis,
Jadi takutnya pas besok atau lusa pas kita kunci misalkan durasinya 1 tahun atau durasi 3 tahun atau durasi 2 tahun atau durasi 6 bulan. Pas kuncian kita belum kebuka, koin P-nya listing dengan nilai GCP, kita mau pinjam sama teman juga nggak bakal ada yang ngasih. Seperti itu ya. Jadi usahakan sisakan koin kita, jangan dikunci semua. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, mungkin mudah-mudahan ini video bisa dipahami ya yang banyak bertanya. Jadi untuk penguncian itu adalah sukarela. Mau dikunci atau tidak itu hak kita. Karena apa? Karena itu koin milik kita, bukan milik orang lain. Kalau kita mau dikunci juga silakan, enggak juga ya, oh enggak jadi masalah. Seperti itu. Jadi tidak ada paksaan di sini ya. Semua dari Pi Network itu tidak ada paksaan, tidak ada diharuskan. Seperti itu. Jadi semau kita aja, maunya seperti apa yuk kita ikutin. Karena menurut saya Pi Network ini tidak ribet kok. Tidak ribet sama sekali. Yang bikin ribet itu adalah orang-orangnya, pioner-pionernya. Yang membuat aturan ini itu adalah pionernya sendiri. Kalau Kortim nggak terlalu banyak aturan. Ya paling teman-teman menjelekannya gini. Allah Kortim, kenapa tidak Kortim aja yang menentukan nilai? Nah, paling teman-temannya seperti itu. Yaitu kan kita sendiri yang mengatur. Ya kalau saya pribadi ya mengikutinya ya enjoy aja, santai aja. Jadi tidak terlalu banyak beban, terlalu banyak resiko enggak. Kalau saya santai aja. Jadi itu kuncinya. Jadi buat kita yang mau mengikuti Pi Network itu kita dibawa enjoy, dibawa santai aja, nggak usah gerasak gerusuk, nggak usah gerubugan. Karena nggak usah mendengar orang gebrakan ini, gebrakan itu, ikut gebrakan ini, gebrakan ikut, nggak usah. Jangan terlalu mengikuti orang. Kita juga harus punya prinsip. Karena prinsip kita mungkin lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang orang lain juga prinsipnya baik, ya kita ikutin baiknya, seperti itu. Tapi kalau orang lain banyak aturan harus ini, harus itu, ya nggak usah terlalu diikutin lah. Tapi kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau mau ikut ya silakan, nggak jadi masalah karena semua itu ada resiko. Ya, mungkin siang ini videonya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.